sebelumnya. Karena di match sebelumnya mereka juga kehilangan Ken Hmm. di awal-awal match saat Sunhawk tadi dimainkan. Dan sekarang Kenan gantian yang pulang ke arah lobby lebih dahulu. Jadi memang Boom bermain dengan 3 orang untuk 2 match. Iya, dan ngomong-ngomong juga ya, hal yang terjadi yang sudah terpampang nyata di Erangel kita kali ini kayaknya baru kali ini enggak sih circle-nya ke arah kanan? Kayak soalnya kan selama PMPL season keempat ini kan jarang sebenarnya kan. Cenderung tuh kayak condongnya tuh ke arah kiri gitu, ke arah barat laut untuk circle awal. Namun kali ini akhirnya kita menemukan sesuatu yang fresh. Ya, ke arah kanan memang tidak sering. Tidak sering. Circle menuju ke arah kanan dan kalau kita lihat tadi pemain-pemain Takai lagi-lagi harus pusing dari segi rotasinya. Beberapa kali kita melihat hal ini dialami oleh Takai saat mereka sudah mengincar satu compound ternyata sudah diisi oleh tim lain dan mereka harus put balls bersama-sama. Kocar-kacir rotasi mereka nggak seperti yang sudah mereka planning. Kayaknya yang kalau kocar-kacir kita deh. Iya sih. Kita, kalau yang main kita baru tuh kocar-kacir. Iya, tapi Aduh guys. Kalau mereka sih aman-aman aja ya. Iya aman-aman aja. Udah ada kayak orang. tahu. Ya udah ada orang. Oh iya, ya iya. udah. Udah tahu apa yang harus mereka lakukan gitu. Betul. Move apa yang harus mereka lakukan untuk selanjutnya seperti apa? Ya, mereka juga pasti sedang dalam pengejaran poin, sedang kejar setoran. Kalau kita melihat pemain-pemain dari Takai pantang menyerah mereka di match demi matchnya. Mereka memanfaatkan peluang demi peluang, bahkan memenangkan fight demi fight sehingga saat ini sudah berada di posisi ke-9. Sebentar lagi atau sesaat lagi mungkin mereka akan menuju ke lembar yang pertama. Namun tidak semudah itu perjuangan untuk maju ke lembar yang pertama karena tim-tim lain juga sudah mulai mengincar Takai dalam perjalanan mereka, dalam rotasi mereka. Tertembak kali ini satu peluru masuk namun dari belakang hati-hati Aimbol harus melakukan proning terlebih dahulu karena ada seorang Crush. Tembakan juga dilakukan oleh Crush ke arah depan dan itu dia satu pemain tumbang dari Void. Harvest akan coba di backup oleh pemain Void yang lain namun ada tembakan juga dilakukan oleh Hades. Oke, kali ini peperangan pun masih terus-terusan berlanjut. Kali ini Daps2K pun juga sudah mulai melakukan penyerangan ke arah atas. Kali ini Hades bisa mendapatkan satu knockdown lagi-lagi ke arah player dari tim Void yang dimana sekarang hanya menyisakan 2 player aktif mereka saja. Sementara itu 2 player aktif ini harus berpikir dengan cepat bagaimana mereka bisa membalikan keadaan dan juga bisa merevive rekan-rekannya yang lainnya terlebih dahulu. Sementara itu lihat Ken pun juga dengan HP-nya yang sungguh tipis bisa mengamuk ke arah tim Void. Ya, kembali kita melihat kali ini sedang melakukan proning di sana dan itu dia ada sebuah spray yang kembali dilakukan. Akan coba diincar Daps2K melemparkan sebuah granat ke arah depan mencari 2 pemain Takai yang masih bisa nembak. Namun Crush akan coba di-revive terlebih dahulu. Gremory tertakedown di sana. Daps2K menjadi pemain terakhir yang masih bisa nembak untuk Void. Sebuah granat di-cook juga. Ikan hiu makan tomat hayu kita lempar granat. Granat dilemparkan oleh seorang Daps2K menuju ke arah Takai dan meledak di sana. Membuat Takai pun rata pulang ke arah lobby. What? Wow, itu granatnya benar-benar make a play banget untuk Void yang dimana sekarang Xbox pun bisa untuk diselamatkan. Dan Void yang kali ini mendapatkan total 4 elimination point berhasil untuk comeback lagi dengan 2 player mereka yang bersisa kali ini. Dan tadi bahasan kita adalah Takai mungkin akan masuk ke lembar yang pertama. Ternyata gagal dan yang menggagalkan Takai adalah satu tim yang berada di satu peringkat atas Takai persis yaitu Void. Karena Takai peringkat 9, Void peringkat 8. Void nggak mau dibalap peringkatnya sama Takai. Iya itu kayak Takai ya udah ketemu BTR terus cabut ketemu Void lagi yang dimana sekarang bahkan BTR juga mungkin bertegur sapa dengan Void. Tapi BTR masih dengan 4 punggawanya masih utuh, masih mempunyai advantage lebih atas Void ya di atas sana. Betul sekali, masih mencari view yang lebih jelas lagi kali ini pemain-pemain dari Red Alliance mengincar bukit yang sudah dikuasai oleh pemain dari Void. Nampaknya ada AE juga yang sudah mulai datang. Alter Ego Limax men-spot area dari pemain-pemain Red Alliance. Satu pemain tumbang di sana, Liquid. Oh my god, alright. Dengan begitu tim Bigetron Red Alliance harus berperang dengan 3 player aktif mereka saja. Sementara itu Ryzen benar-benar matanya tajam banget melihat ke arah atas sana yang terdapat tim AE. Tapi lihat Luxi dari arah kiri mau muter sedikit dan sudah mulai terspot keberadaannya oleh Potato. Ya, ada backup juga yang dilakukan oleh seorang Zuxi tadi melakukan tembakan. Sehingga Luxi bisa melakukan perjalanan dengan cukup nyaman. Tembakan kembali juga dilakukan Potato menuju ke arah Luxi namun belum berhasil. Liquid masih akan coba diselamatkan. Ryzen sudah mulai keluar dari compoundnya. Namun tembakan berhasil kali ini dari Luxi. Menumbangkan satu pemain dari AE. Alright.
Bonafide ini bakalan menjadi peperangan yang cukup panjang ya antara AE dan juga BTR kali ini karena Luxi menjaga bagian depan dan juga sekarang menghadapi seorang super unah dari tim AE yang berada cukup jauh di seberang sana. Sementara itu Zuxi di arah sebaliknya mengamankan bagian-bagian kiri dan kayaknya mau muter sedikit demi sedikit guna untuk bisa melihat vision yang lebih jelas lagi. Ya, nampaknya flanking juga dibangun kali ini oleh seorang super Una. Renalre akan coba diincar oleh seorang Zuxi, sudah di lock posisinya, baginya sudah di lock, sudah dikunci kali ini namun berhasil. Itu dia, satu hit lagi masuk dan membuat satu pemain Renalre tumbang ke arah tanah. Akan coba langsung push kembali dilakukan oleh pemain-pemain Red Alliance. Yes, tapi kali ini dua player yang bersisa dari AE ya bakalan masih mungkin mencoba untuk nahan sedikit dari arah atas sana karena mereka kayaknya masih terlihat untuk menunggu sedikit ya. Mau kayak menggali informasi lebih lagi seperti apakah movement yang akan dibangun oleh tim BTR sekarang. Tapi karena mereka sudah kehilangan dua player mereka pun sekarang harus hati-hati banget. Ya, betul sekali, tidak boleh terlalu terburu-buru untuk melakukan sebuah pergerakan karena dikunci dari kiri dan juga dikunci dari area sebelah kanan. Pemain-pemain AE harus mundur terlebih dahulu untuk menghindari area pertempuran hingga mereka bisa mengamankan placement point. Namun masih ada upaya yang dilakukan oleh Red Alliance. Liquid kali ini benar-benar kejar setoran pemain-pemain di Jetron. Iya, dikejar banget ya tadi. Mereka kayak tahu, oh ya ini AE tinggal sisa 2 gitu. Dan mereka masih berada di atas sana. Ayo kita cari terlebih dahulu kayak ngebuka vision terlebih dahulu untuk kalau misalnya mereka bisa mendapatkan 1 atau 2 elimination point lagi itu bakalan nge-boost poin mereka banget ya. Dan dimana mereka sangat-sangat membutuhkan poin-poin tersebut. Ya, dari area lain kita melihat juga zone. Plekido dan juga pemain-pemain zone yang lain masih berputar-putar mereka untuk mencari titik yang mereka inginkan untuk mencari vision yang lebih jelas menuju ke arah lawan-lawannya. Berada di area atas dari Yasnaya, berada di atas yaitu di area ladang gandum Yasnaya. Namun dari cekungan ini masih dikuasai oleh AE yang akhirnya turun di area tersebut dan sudah meledak nampaknya 2 buah kendaraan mereka atau 1 kendaraan mereka. Iya, dan mereka bersebelahan ya posisinya dengan tim Boom Esports yang dimana Ponbit juga sudah mengendarai satu vehicle-nya. Sudah mulai terdengar juga vehicle yang dikendari oleh mereka. Sementara itu di sisi yang lainnya juga tim Aura berada berseberangan dengan tim SGRB. Burung utara kita kali ini sedikit demi sedikit masuk dari arah Yasnaya, mau muter sedikit ke arah, mungkin mereka bakalan ngambil ke arah timur ya. Ya, betul, mungkin itu akan coba diincar, namun kita melihat lagi kali ini dari RRQ dan juga Bonafide akan bertemu. 2 pemain RRQ sudah berada di seberang dari Bonafide, namun Ucup mundur terlebih dahulu bersama dengan Tuyul dan ada sebuah bagi, entah kenapa itu baginya bisa muter-muter di situ. Aduh hai, untung kayak nggak fatal ya akibatnya ya. Dan ini adalah area yang akan coba dikuasai oleh RRQ, cekungan yang cukup baik, cukup nikmat mereka ambil kali ini. Juga. Bahkan ya betul sekali, fortingannya sudah sangat kuat berada di area tersebut. Akan coba dirapihin dulu mungkin. Nah, betul banget, akan coba dirapihin. Rapi banget ya, kayaknya OCD banget kalau bener-bener, nggak boleh mencong dikit aja ya. Iya, nggak mau mencong gitu Betul. kan. Aduh kayaknya guys ini kurang perfect gitu. Oke, saya lurusin sedikit. Emang kayak supaya menghalau tembakan-tembakan dari arah kiri mereka itu lebih maksimal lagi. Betul sekali, dan kembali kita mengarah ke area victim. Fajar melakukan tembakan-tembakan menuju ke arah Aura. Jaxi tadi yang diincar, belum ada hit yang masuk. Namun informasi sudah banyak dimiliki oleh victim. Iya, dan victim pun sekarang kayaknya masih sedikit nggak terlalu buru-buru ya. Mereka mau mengumpulkan informasi saja terlebih dahulu sebanyak-banyaknya. Karena mereka posisinya sekali lagi berada di pinggiran zona sebenarnya ya. Sementara itu tim Aura kali ini mau sedikit demi sedikit mengambil atau maju atau masuk lebih tepatnya ke dalam zona yang dimana di depan mereka sudah terdapat tim Bonafide. Bonafide terspot oleh Jaxi, melakukan tembakan juga ke arah depan dan itu dia masuk 1 hitnya, namun hanya 1 peluru saja yang masuk, tidak ada tembakan lanjutan karena memang 1 pemain Bonafide tersebut bot sudah mundur di belakang bukit itu. Masih ketutup ya angle shotnya dari tim Aura sendiri, dan dengan begitu tim Aura pun juga sudah mulai mengetahui dengan sangat jelas ada lawan mereka di depan sana dan kayak bakalan kayak gimana sih cerita-cerita yang akan dibangun atau skenario yang akan dibangun oleh lawan-lawannya nanti, yaitu tim Bonafide.
Masih akan coba diincar namun Bonafide ternyata tidak hanya fokus ke arah Aura karena mereka juga melakukan tembakan ke arah tim yang lain lagi. Menjaga dua angle sekaligus dari dua arah, dua tim juga. Victim yang nampaknya juga coba diincar oleh Bonafide kali ini. Alright, dan nampaknya kita bakalan melihat peperangan yang cukup panjang ya antara Aura dan juga tim Bonafide, apalagi kalau misalnya mereka mau stay di situ terus-menerus. Sementara itu, tim NFT sudah mengamankan satu buah compound yang dimana mereka juga tadi sudah melihat beberapa tim berlalu lalang di sekitar compound mereka. Salah satunya ada tim Nero tadi. Ya, NFT Spavel ternyata sudah memiliki M249 150 peluru disiapkan kali ini bersama dengan M4-nya juga. Sudah sangat siap untuk melawan tim-tim lain. Tembakan kembali dilakukan oleh Bonafide Bot menjadi pemain yang diutus untuk terus-menerus memberikan pressure ke arah Aura sehingga tidak nyaman pergerakan yang dibangun oleh Aura, namun Aura juga sudah semakin dekat kali ini dengan bukit dari Bonafide. Iya, ini kalau misalnya kita lihat dari medium map ya, Aura posisinya benar-benar di pinggir circle banget. Mereka harus maju sedikit guna untuk bisa masuk ke dalam zona. Sementara itu di sisi yang lainnya Deu kali ini berperang melawan tim RRQ. Satu persatu player dari Deu dan juga RRQ juga harus dimusnahkan. Dan RRQ lah yang memenangkan peperangan tersebut. Deu harus pulang ke arah lobby di posisi ke-15. Ya, nampaknya Dewa United tidak sadar ada RRQ di cekungan tersebut, seakan seperti mengirimkan paket, sebuah crate, sebuah lootingan menuju ke arah RRQ sehingga crate-crate yang dari Dewa United tadi bisa diambil lagi peluru-pelurunya menjadi sebuah reset lagi untuk pemain RRQ. Ini adalah keuntungan didapatkan oleh RRQ dan kembali kita melihat kali ini dari area lain, dari area Gandum ini ternyata sudah banyak yang mengisi. Dari Viserys juga melihat satu pemain dari Aura mungkin akan coba ditembakkan dengan SLR-nya. Akan coba ditembak karena cukup jelas namun belum, dan ini dia mulai melakukan tembakan-tembakan, belum berhasil berganti dengan M4 kali ini. Nah ini dia terjadi penumpukan di arah barat laut kita. Tim Nero pun juga sudah mulai menuju ke dalam zona. Headshot kali ini nyawanya diambil di tangan Miseri, masih belum bisa untuk di finish sepertinya. Masih belum ya? Ya masih belum. Ya betul sekali, nampaknya tadi kalau kita lihat ini dia dari area lain. Nero berhadapan dengan Scarlet Gaming. Cepat sekali Nero. Wow, apa yang terjadi? Hilang dengan cepat. Ada granate eliminator juga untuk seorang jersey Scarlet Gaming mendapatkan pundi-pundi elimination di area tersebut. Alright, sementara itu 13 tim masih bersisa kali ini, 42 yang masih alive. Victim akan berhadapan sekali lagi dengan tim Bonafide yang dimana tim Bonafide ini dari tadi menjadi ini ya palang pintu dari zona sebelah barat laut. Mereka berhadapan dengan tim Aura, sekarang juga harus berhadapan dengan tim-tim yang mau masuk ke dalam zona tersebut. Sementara itu di sisi yang lainnya juga terdapat pertemuan antara Genesis Dogmagis dan juga tim Veteran Red Alien. Sementara itu Ryzen melakukan close combat-nya. HP-nya tinggal sisa sedikit banget dan dia berhasil memulangkan tim Genesis Dogmagis di posisi 13. Pemuncak klasemen sementara kali ini, pemegang slot sementara ke PMGC ternyata dipulangkan oleh Red Alliance yang nampaknya sudah mulai mendapatkan tempo, mereka sudah kembali mendapatkan pola permainan terbaiknya. Membuat Genesis Dogma harus pulang dengan cepat, membuat poin-poin dari Genesis Dogma sementara waktu terhenti dan Bigatron sudah mendapatkan 6 elimination point bersama dengan Point juga sudah mendapatkan 6 elimination point. Wow, dan peperangan pun juga masih terus-terusan berlanjut ya. Ini kayak zona ladang gandum Sanskuy. Victim juga sudah mulai melihat pergerakan dari arah zone. Oke, yang sekarang sedikit demi sedikit mau masuk ke dalam zona juga. Ponbit melihat ada satu pergerakan di dalam smoke, masih ditahan saja tappingan atau spray dari M4 yang dimiliki oleh Ponbit. Ya, kembali kita melihat dari Kato, dari Maybe yang juga pemain-pemain Livescape yang lainnya sedang bergerak mereka. Kita ingat match terakhir di hari kemarin Livescape lah yang mendapatkan winner chicken dinner. Kali ini mungkin mereka akan coba mengulanginya karena Livescape juga berada di area dekat dengan Aura. Mereka harus menumbangkan Aura terlebih dahulu, lalu ada Bonafide juga di sana. Sama-sama berada di area luar dari circle-nya. Mereka pun harus maju ya sedikit untuk bisa masuk ke dalam zona. Pun begitu juga tim Bigatron Red Alien yang nampaknya sekarang juga sudah mulai membangun rotasi mereka untuk bisa masuk. Sementara itu salah satu playernya diutus di belakang untuk menjaga ya kali ini Sanskuy. Mari kita melihat kali ini Red Alien akan coba diledakkan satu kendaraannya oleh pemain-pemain NFT yang sedari tadi memang sudah sangat kuat berada di area ini. Sudah sangat kuat menjaga area compound ini, melakukan tapping-tapping juga menuju ke arah Luxi. Sudah ada 1-2 peluru yang masuk dan itu dia low HP-nya, bahkan akhirnya Minerala
yang mendapatkan seorang Luxi. Oh my god, Zon kali ini menjadi sneaky assassin untuk Luxi seorang diri kali ini. Dan Flippy mau secure elimination tersebut. Dia nggak mau memberikan elimination tersebut ke arah tim Zon. Dan granat pun juga langsung saja mau dilontarkan oleh Flippy. Sementara itu kita bakalan pindah lagi ke arah tim Aura dan juga Bonafide yang sedari tadi bertemu. Ini dia akhirnya mereka melakukan close combat juga. Walaupun di sana ada granat-granat yang dilontarkan, bos pun juga sudah mulai tersungkur kali ini. Ini adalah momentum untuk Aura. Mereka harus maju sekarang juga kalau ingin memulangkan Bonafide karena terbuka pertahanan dari Bonafide. Namun pemain-pemain yang maju justru ter-takedown di sana. Aura, Cisun juga ter-takedown. Ada sebuah balasan yang dilakukan oleh Bonafide cukup kuat. Pertahanan yang dibangun oleh tim ini dan kembali kita melihat pemain terakhir nampaknya akan coba melakukan one-on-one situation Jaden dan juga satu pemain dari Bonafide masih coba dicari melakukan revive cast tapi ternyata tidak mencari pemain Bonafide Nox yang sangat low SP-nya sebenarnya tapi tidak melakukan healing di sana. Tembakan juga dilakukan. Masih ada smoke yang cukup tebal untuk menyelimuti untuk membuat garis dari antara dua pemain tersebut. Namun Victim juga join the fight di area ini. Oh my god, kali ini Victim benar-benar mengobrak-abrik pertahanan yang dimiliki oleh tim Aura. Sementara itu mereka juga sudah mulai men-spot keberadaan dari tim Bonafide dan that's it. Jaden versus Nux yang bisa dimenangkan oleh Jaden dan Bonafide pun harus pulang di posisi ke-10. Genesis Dogma sudah pulang, Bonafide sudah pulang. Tim-tim yang menggila di hari pertama ternyata di hari kedua harus menelan sebuah kekalahan yang tidak terlalu maksimal kalau kita lihat dari pola permainan mereka. Bonafide tidak terlihat di hari ini, bahkan ada sebuah granat yang kembali dilemparkan. Namun masih ada jarak antara granat dan juga pemain-pemain dari Aura. Ada banyak sekali portingan kendaraan yang bisa dimanfaatkan oleh Aura. Wah, ini benar-benar Aura harus berpikir ekstra keras ya bagaimana mereka bisa menghadapi gempuran yang akan dibangun oleh Livescape itu. Gua udah deg-degan banget karena granatnya deket banget sama Cisun tadi ya. And that's it, granat kedua yang akhirnya on point banget mengenai Cisun yang lagi-lagi ter-knockdown untuk kesekian kalinya dan hanya meninggalkan Jaden seorang diri. Granat pertama gagal, granat kedua akhirnya berhasil, namun ada granat ketiga, ada sebuah bakaran juga kali ini. Cukup hangat harusnya seorang Cisun karena dekat-dekat sekali dengan apinya. Jaden juga melemparkan sebuah granat menuju ke arah Audrey dan juga Maybe meledak di sana. Belum ada sebuah knock yang terjadi. Masih akan coba dicari pemain terakhir dari Aura. Harapan terakhir dari Aura yaitu Jaden. Yes, Jaden harus menghadapi 3 player di depan sana. Dia harus berpikir ekstra keras banget. Sementara itu Cisun kali ini masih bisa untuk diselamatkan. Smoke pun juga sudah mulai menutup. Tapi granatnya benar-benar on point banget. Cisun pun langsung dieliminasi. Hanya meninggalkan Jaden seorang diri yang dimana HP-nya itu benar-benar krisis banget. Ya akan coba ada sebuah upaya yang dilakukan oleh Livescape. Mereka akan bergerak kali ini meninggalkan Jaden di sebelah kiri dan juga bergerak ke arah kanan. Jaden sudah berhasil melakukan healing juga, melakukan proning di sana untuk menghindari tembakan-tembakan. Namun dari area lain ternyata ada yang nyangkut juga bagi dan juga satu buah ke Dacia. Kembali kita melihat tembakan-tembakan yang dilakukan oleh Scarlet Gaming. Nyaman sekali mereka untuk mengincar pemain-pemain dari NFT yang berada di area yang cukup terbuka. Iya, kali ini NFT kegencet banget ya, posisi mereka nggak enak banget. Dan Aura pun harus pulang di posisi ke-7. Audrey lah yang bisa mengamankan elimination ke arah Jaden. Tapi peperangan dari 6 tim ini masih akan terus-terusan berlanjut. Sepertinya dari tim Livescape pun juga sudah mulai men-spot keberadaan dari tim-tim yang lainnya di seberang sana, termasuk dari tim Victim. Sementara itu NFT lihat berlindung di balik smoke yang sangat tebal. Poin akan coba melakukan push juga menuju ke arah Slayer. Tembakan juga dilakukan dan itu dia. Siapa yang nge-push, siapa yang pulang. Ternyata Poin yang harus dipulangkan karena disambut peluru-peluru panas oleh Scarlet Gaming. Ada yang meledak juga di sana, satu kendaraan. Namun Victim masih cukup sabar. Terspot sebenarnya seorang Banyu oleh satu pemain Victim. Namun Zone tidak sadar bahwa ada Victim di belakangnya. Kato juga melakukan sebuah tembakan tapi ternyata ada granat dari area kiri. Meledak juga di sana, Kato harus tumbang. Livescape dan juga pemain-pemain lain benar-benar berada di area yang cukup berbahaya. Audrey pulang di sana juga. Slayer menjadi pemain yang bisa melakukan tembakan-tembakan menuju ke arah Livescape. Satu pemain tumbang, dua pemain tumbang, tapi Misery juga harus ditumbangkan karena ada Blue Zone yang ikut campur di fight tersebut. Oh my god, tapi lihat efek yang berhasil diberikan Misery ke arah tim Zone ini benar-benar gak manis banget, pahit banget. Sementara itu, ini adalah menjadi momentum untuk tim NFT yang sejatinya dari tadi mereka posisinya ke-push banget karena terjadi huru-hara di sekitar mereka. Ini bisa jadi momentum mereka untuk bisa membalikan keadaan karena lihat NFT menyisakan 4 punggawa mereka secara utuh.
NFT masih utuh, Scarlet Gaming tersisa 2. Zone kali ini satu pemainnya tumbang namun harus segera diselamatkan dan sedang akan coba diselamatkan Scarlet Gaming. Langsung digerebek oleh pemain-pemain NFT tumbang, satu pemainnya tersisa seorang diri saja namun kali ini drone juga tumbang di sana. Akan coba ada upaya balasan oleh seorang Pinky namun tidak berhasil karena granat juga meledak di area Pinky dan ini akan menjadi fight terakhir antara dua pemain NFT yang sedang melakukan revive dan juga pemain-pemain Zone yang sudah berhasil untuk melakukan revive-nya. Ini kalau misalnya NFT berhasil nge-revive semua ya, mereka akan kembali ke medan perang dengan 4 punggawa mereka secara utuh. 4 versus 4 situation kali ini antara Zone dan juga NFT. And that's it, yes, NFT pun kembali ke medan perang dengan kondisi yang sangat prima. Betul sekali, ini akan menjadi winner chicken dinner pertama untuk Zone atau justru yang ketiga di hari ini untuk NFT. Kalau sampai menjadi yang ketiga, ini menjadi rekor tersendiri untuk NFT. Namun pastinya Zone tidak ingin hal itu terjadi. Zone juga ingin merasakan WWCD. Alright, kali ini kita pun akan disuguhkan ya dengan 4 versus 4 situation. Sekali lagi ini benar-benar menjadi momen-momen yang deg-degan banget karena FJ kali ini ter-knockdown dan langsung saja di-secure menjadi elimination point di tangan NFT. Kembali kita melihat bahkan momentum juga didapatkan oleh pemain-pemain NFT. Tumbang satu lagi, tersisa 2 yang terakhir untuk Zone. Akan coba dicari oleh 4 pemain NFT dengan 6 elimination, sementara waktu dibakar juga ke arah satu airdrop di sana. Spray juga kembali dilakukan dan itu dia winner chicken dinner didapatkan oleh NFT. Makan saus pakai kedong-dong, NFT nih bos, senggol dong. Oh my god, winner chicken dinner yang ketiga kalinya diamankan oleh tim NFT di hari kedua country finals ini. Ini benar-benar menunjukkan